Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawati, NIM 8589638881, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka Pokjar Purwoharjo UPBJJ Jember. Pada video kali ini merupakan praktikum IPA di SD modul 8 KP2, yaitu tentang kemagnetan. Langsung saja pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan bentuk medan magnet. Adapun tujuan dari percobaan ini menunjukkan bentuk medan magnet sebuah magnet batang dengan serbuk-serbuk besi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas putih, magnet batang, dan serbuk-serbuk besi secukupnya. Langsung saja, langkah yang pertama, letakkan magnet batang di atas lantai yang datar, kemudian letakkan selembar kertas putih di atas magnet batang hingga magnet tertutup oleh kertas. Kemudian taburkan serbuk besi secara merata di atas permukaan kertas. Kemudian ketuk secara perlahan beberapa kali agar serbuk besi dapat bergerak dan menyesuaikan diri dengan medan magnet yang ada di bawahnya. Pada gambar A terlihat pola garis-garis medan magnet yang mengelilingi magnet batang. Serbuk besi tersusun mengikuti arah medan magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Kemudian lakukan hal serupa pada poin B. Pada gambar B terlihat pola yang sama seperti gambar A, hanya posisi kutub magnet berbeda. Serbuk besi tetap membentuk garis-garis medan magnet yang melengkung di sekitar magnet. Pada gambar C, magnet diletakkan secara vertikal. Serbuk besi membentuk pola medan magnet yang simetris dari kutub utara ke kutub selatan. Pada gambar D terdapat dua magnet dengan kutub yang berbeda saling berhadapan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis-garis medan magnet tampak menyambung di antara kedua kutub sehingga menunjukkan adanya gaya tarik-menarik. Selanjutnya, pada gambar E terdapat dua kutub selatan yang saling berhadapan. Pola serbuk besi menunjukkan garis medan saling menjauh karena kedua kutub saling tolak-menolak. Dan yang terakhir, pada gambar F terdapat dua kutub utara yang saling berhadapan. Garis medan magnet juga tampak saling menjauh yang menunjukkan adanya gaya tolak-menolak antara kedua kutub. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan percobaan yang telah dilakukan yaitu: yang pertama, magnet memiliki medan magnet di sekelilingnya. Yang kedua, medan magnet dapat diamati dengan bantuan serbuk besi. Yang ketiga, garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dan yang terakhir, kutub yang berbeda saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis saling tolak-menolak. Selanjutnya masuk pada percobaan kedua, yaitu mengamati sifat-sifat magnet. Tujuan dari percobaan ini untuk menjelaskan sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu magnet batang 2 buah, statis, dan benang secukupnya. Langkah pertama, salah satu magnet batang digantung menggunakan benang pada statis sehingga dapat bergerak bebas. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap interaksi antar kutub magnet. Pengamatan pertama, kutub selatan magnet kedua didekatkan ke kutub selatan magnet yang digantung secara perlahan. Terlihat bahwa magnet yang digantung bergerak menjauh dari magnet yang didekatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kutub yang sejenis saling tolak-menolak. Pengamatan kedua, kutub utara magnet kedua didekatkan ke kutub selatan magnet yang digantung. Terlihat bahwa magnet yang digantung bergerak mendekat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kutub yang berbeda jenis saling tarik-menarik. Pada pengamatan ketiga, kutub selatan magnet kedua didekatkan ke kutub utara magnet yang digantung. Magnet yang digantung kembali bergerak mendekat ke arah magnet yang didekatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kutub yang berbeda jenis saling tarik-menarik. Dan pada pengamatan yang terakhir, kutub utara magnet kedua didekatkan ke kutub utara magnet yang digantung. Terlihat bahwa magnet yang digantung bergerak menjauh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kutub yang sejenis saling tolak-menolak. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, kutub magnet yang sama atau sejenis saling tolak-menolak.
Dan yang ketiga, kutub magnet yang berbeda jenis saling tarik-menarik. Dan yang terakhir, gaya magnet dapat menyebabkan benda bergerak tanpa harus bersentuhan secara langsung. Selanjutnya kita masuk pada percobaan ketiga, yaitu cara membuat magnet. Adapun tujuan dari percobaan ini dapat membuat magnet dengan cara gesekan, elektromagnetik, dan magnet induksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama klip kertas, kedua magnet batang, ketiga kabel listrik, keempat baterai, kelima paku besi, dan yang terakhir isolasi. Kegiatan yang pertama yaitu membuat magnet melalui gesekan, yaitu mengubah paku besi menjadi magnet dengan cara digosokkan pada magnet batang secara searah. Yang pertama, siapkan sebuah paku besi yang belum bersifat magnet. Paku didekatkan pada beberapa klip kertas. Terlihat bahwa paku belum dapat menarik klip kertas karena belum memiliki sifat kemagnetan. Langkah kedua, paku besi digosokkan pada magnet batang dalam satu arah selama kurang lebih 10 detik. Setelah itu, paku didekatkan kembali pada beberapa klip kertas. Terlihat bahwa paku mulai dapat menarik klip kertas. Hal ini menunjukkan bahwa paku telah menjadi magnet sementara akibat proses gesekan. Penggosokan dilakukan kembali dengan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 40 detik. Paku kemudian didekatkan pada beberapa klip kertas. Terlihat bahwa jumlah klip dapat ditarik lebih lama dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama proses penggosokan, semakin kuat sifat magnet yang terbentuk. Selanjutnya, kegiatan 2 membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Magnet dapat dibuat dengan memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan. Langkah yang pertama yaitu merangkai alat elektromagnetik, yaitu paku dililitkan dengan kawat, kemudian kedua ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga membentuk rangkaian listrik. Arus listrik dialirkan melalui lilitan kawat pada paku. Sebuah klip kertas kemudian didekatkan pada ujung paku. Terlihat bahwa klip tertarik dan menempel pada paku. Hal ini menunjukkan bahwa paku telah menjadi magnet sementara karena adanya arus listrik. Lalu jumlah lilitan kawat pada paku dikurangi. Klip kertas kembali didekatkan pada paku. Terlihat bahwa gaya tarik magnet menjadi lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah lilitan menyebabkan medan magnet yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Pengamatan yang terakhir yaitu jumlah lilitan kawat pada paku ditambah. Klip kertas kembali didekatkan pada paku. Terlihat bahwa paku dapat menarik klip lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak lilitan kawat, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Pada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 3 membuat magnet dengan cara induksi. Mengamati bagaimana magnet dapat menginduksi benda lain menjadi magnet sementara. Langkahnya, sebuah magnet batang dipegang pada satu kutubnya, sebuah klip kertas didekatkan pada ujung magnet. Terlihat bahwa klip tertali dan menempel pada magnet. Kemudian klip kedua didekatkan pada ujung klip pertama dan seterusnya sampai klip keempat. Terlihat bahwa klip-klip membentuk rangkaian yang menggantung. Hal ini menunjukkan bahwa magnet dapat menginduksi benda besi di sekitarnya menjadi magnet sementara. Dari segala rangkaian cara membuat magnet dapat kita simpulkan, yang pertama magnet dapat dibuat dengan cara gesekan, elektromagnet, dan induksi. Kemudian paku yang digosok magnet atau dialiri arus listrik dapat menjadi magnet sementara. Yang ketiga, semakin banyak lilitan dan semakin besar arus listrik, semakin kuat magnet yang dihasilkan. Dan yang terakhir, magnet dapat menginduksi benda besi di sekitarnya menjadi magnet sementara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.